Welcome Basis People. Yeay, akhirnya guys. Setelah kita udah lama nggak ketemu, kurang lebih sebulan, akhirnya kita ketemu lagi di episode kali ini bareng gue Caca dan partner gue. Caca. Jadi kalian semua untuk basis people nih pada kangen gak nih kira-kira sama kita semua? Kangen gak ya? Kangen dong. Masa nggak kangen sih? Oke, jadi di episode kita yang akhirnya muncul lagi, kita nggak berdua aja nih, Ca. Ada siapa sih, Ca? Satu lagi. Ada satu Ada lagi. siapa tuh? Iya, ada satu lagi yang akan menemani kita. Tapi sebelum kita mulai ke podcast dan kita announce siapa sih yang akan nemenin kita, gue mau kasih tahu sebuah kabar baik dulu untuk Basis People. Apa tuh Ca? Boleh dong di-spill? Ya, jadi sebelumnya Basis Podcast itu kan tayang di jam 7 malam ya. Nah, untuk bulan bulan ini di episode ini dan episode-episode selanjutnya akan tayang lebih awal di jam 4 sore. Yeay. Iya. Sekiranya nih buat teman-teman yang mungkin di bulan ini juga lagi puasa, mungkin bisa menikmati mungkin bisa untuk membantu kalian juga untuk sambil ngabuburit ya nggak sih Ca? Yes, bener banget. Lagi jajan lontong sambil dengerin Basis Podcast. Kenapa tidak? Betul Sambil sekali. menghibur asik. Oke. Oke, jadi itu kabar baiknya guys. Nah, sekarang kita move ke episode kita kali ini. Siapa sih, Ca? Ada bintang tamu siapa sih, Ca? Boleh kasih tahu dong. Iya, jadi kita tuh untuk episode kali ini bakal datengin narasumber yang sekiranya itu bikin kalian ini mungkin jadi eh tergugah banget lah gitu untuk bisa bikin bisnis. Tahu nggak tuh kenapa, Ca? Kenapa ya? Jadi intinya bakalan memberikan informasi dan diharapkan mengasih gitu, memberikan motivasi juga kepada basis people untuk memulai bisnisnya atau kalau misalnya udah ada bisnis yang udah pernah dipunya gitu ya, terus mandek gitu. Nah, siapa tahu setelah mendengar paparan dan juga sharing dari narasumber kita pada episode kali ini, jadi semangat untuk menjalankan bisnisnya lagi. Siapa sih, Ca, kalau boleh Ya, tahu? betul banget. Langsung aja kali ya kita panggil Naijula. Halo Naijula. Hai. Halo semua host-host yang kece-kece. Kenalin, nama aku Najwa. Bisa dipanggil Nay aja kali ya. Hai. Oke, Hai, Nay. Nay. Apa kabar nih, Nice? Apa kabar nih, Nay? Kira-kira sehat nggak nih? Alhamdulillah sehat guys. Kalau kalian gimana? Sehat dong. Caca gimana nih, Ca? Aku juga sehat banget dan sangat bersemangat untuk berbincang-bincang dengan Ning. Ya, benar. Jadi, untuk dari Naya sendiri, untuk hari ini kesibukannya apa nih? Kira-kira hektik gak nih? Ataupun ada kuliah gak? Oke. Jadi mungkin kenalin aku dulu kali ya. Aku tuh dari S1 Akuntansi angkatan 2022. Nah, untuk kegiatan akhir-akhir aku ini itu sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget. Sebenarnya karena aku nggak ikutin organisasi kayak kakak-kakak yang kayak gini. Aku lebih fokus ke bisnis aku sekarang dan juga paling aku isi-isi waktu kosong aku itu ikut-ikut volunteer dari acara-acara BEM ataupun acara-acara himat dan organisasi kalau misalnya yang paling aku fokusin sekarang itu adalah usaha aku yaitu Beachcraft gitu. Wah, seru banget. Mau ikutan volunteer BEM, jangan lupa daftar volunteer Apkam, panitia Apkam. Iya, bener banget. Oke, jadi langsung aja kali ya, nggak usah terburu-buru. Langsung aja kalian Bisa daripada berlama-lama. berlama-lama. Sorry, gak usah berlama-lama. Oke, untuk dari Nai sendiri, apa kabar nih? Terus kalau dari kamu sebelumnya, selain kuliah kan tadi kan udah dijelasin kesibukan kamu tuh volunteer ya. Untuk yang lain-lainnya kira-kira ada nggak kesibukan lainnya gitu? Untuk kesibukan
lainnya itu kayaknya enggak sih, aku tuh kemarin sempat buat organisasi dari luar juga. Ternyata itu bukan passion aku, bukan minat aku. Jadinya aku balik lagi ke usaha aku untuk aku fokusin lagi gitu. Tapi aku sih selalu cari-cari kesibukan atau acara kegiatan-kegiatan yang aku sukain sampai sekarang sih gitu. Oke. Kalau boleh tahu apa sih emang Nay bisnisnya? Kasih tahu kita dong. Mau tahu aja, aku mau tahu banget. Mau tahu banget, banget. Pengen tahu banget sih. Oke, untuk bisnis aku sendiri hype sekarang kan itu tuh Beechcraft. Apa sih Beechcraft? Beechcraft itu semacam manik-manik. Jadi ada kayak gelang, kalung, dan juga phone strap maupun cincin. Nah, biasanya aku buat itu semua, dan juga aku bikinnya itu dari karya-karya aku sendiri, dan menurut aku karena aku suka dengan perintilan jewelry gitu, jadi apa salahnya aku mencoba untuk menjual kegiatan-kegiatan yang aku sukain kayak gitu. Oh my God, jadi basically kayak aksesoris gitu ya. Ada nggak sih pas waktu kamu selain untuk menghasilkan cuan dari kegiatan yang kamu suka itu tuh tadi apa nama bisnisnya? Nama bisnis aku itu Nice Bracelet. Aku sih sebenarnya baru ada di Instagram kayak sekarang aktifnya. Nah, masih ada di Shopee itu mungkin belum ada. Tapi kalau misalkan mau kepoin boleh. Yes, guys, Instagram banget ya. Yes. Oke, selain dari yang tadi udah nih sebutin nih, ada gak sih kayak backstory yang akhirnya kayak aku mau dia akhirnya bener-bener buat dan jualan dari si aksesoris yang aku buat ini gitu. Fun fact sebenarnya ada. Jadi itu sebenarnya karena bisnis aku juga masih baru, itu kejadiannya sekitar Desember awal kalau nggak salah, lagi liburan. Terus aku mencoba mencari rezeki aku di jualan ini gitu. Nah, awal-awal itu aku kan lagi jalan-jalan ya sama keluarga aku. Nggak jalan-jalan sih, lagi olahraga Free Day di Bundaran HI. Nah, habis itu ternyata penjual-penjual beats itu itu lumayan banyak banget. Dan pas aku lihat langsung, aku kan biasa lihatnya melalui online gitu ya, platform sosial media. Nah, pas aku lihat langsung ternyata kok aku suka. Terus kebetulan ada phone strap. Nah, aku penasaran juga kan nih sama phone strap. Dan banyak juga nih teman-teman aku yang udah pakai phone strap. Jadi aku sebenarnya agak FOMO juga ya. Akhirnya aku beli kan. Aku beli nih di salah satu penjual di sana. Terus habis itu aku kan karena aku suka banget sama desainnya, akhirnya aku memutuskan untuk membelinya gitu ya kan. Pas aku beli, aku kira kayak konsep kan harusnya basicnya dia kuat kan. Nah, aku udah pede aja. Aku tuh kayak main-mainin. Kalau misalnya kalian mau lihat aku mainin kayak gimana, aku mainin kayak gini. Dan pas aku lagi jalan sama bunda aku kan, aku bilang kayak, "Bun, aku habis beli phone strap gitu kan." Terus lihat deh kuat banget. Tiba-tiba oh my God, itu handphone aku jatuh dari ketinggian. Dan aku shock banget kayak, oh my God, handphone aku. Dan yang udah aku bangga-banggain phone strap itu dalam satu hari. Belum ada satu hari, kayak 30 menit ada kali. Dan itu udah hancur, udah kayak putus. Dan aku sangat amat bad mood ya kan. Terus akhirnya, ya deh mulai dari situlah. Akhirnya aku penasaran untuk beli lagi gitu. Aku tetap mau cari lagi gitu, kali aja yang lebih lucu. Nah, akhirnya aku cari lagi e-commerce ya kan. Nah, pas aku coba cari ternyata oh my God, aku banyak banget yang aku sukain phone strapnya. Terus habis itu selain phone strapnya aku cari, ternyata tuh muncullah pop up beats sebelum jadi si phone strap itu ya kan. Nah, pas aku lihat kayak penasaran deh kenapa nggak coba bikin sendiri gitu ya kan. Akhirnya setelah mikir lama kayak galau sendiri ya kan, kayak jadinya ini mau beli langsung jadi atau sendiri gitu kan. Habis itu kayak
setelah pertimbangan panjang, akhirnya aku memutuskan untuk membeli aku merancang sendiri gitu. Dan awalnya tuh aku sebenarnya gak ada niatan untuk jualin sama sekali. Aku kayak just for fun aja. Nah, bikin diri dia gak cuma kan supaya masuk ke post-post kegiatan aku gitu kan. Nah, pas aku post kegiatan aku di sosial media aku, ternyata semua hasil aku konsep itu. Terus dari situ akhirnya aku memutuskan untuk menjual karena ada teman aku juga yang pengen beli, dan aku mencoba untuk kayak ngejualin satu persatu, dan ternyata minat teman-teman aku tuh pada banyak gitu loh yang suka sama per beats ini ya kan. Akhirnya kayak iseng juga bikin gelang, terus habis itu bikin kalung aku sudah pakai ini, dan juga ternyata beberapa teman aku tuh antusias banget kayak, nah ini mau banget yang kayak gini model segala macam, dan kayak aku semakin seneng gitu loh bikinnya ya kan, dan semakin lama semakin aku ngerasa aku pengen bentuk bisnis ini, aku semakin gak pede, ngerti gak sih, kayak kan banyak banget pesaing-pesaing girl yang jauh lebih bagus dan lebih murah, sedangkan menurut aku buat aku pemula itu lumayan banget apa namanya modalnya ya kan, untuk membuat beats konsep dan lain-lain itu dengan harga murah, menurut aku tuh sangat amat disayangkan buat aku yang pemula gitu. Tapi nggak apa-apa, aku kayak coba aja iseng-iseng kali aja apa namanya aku cocok di situ Rezekiko gitu kan. Akhirnya yes terbentuklah niche business ini, dan udah berapa jalan ya? Udah hampir 3 bulan alhamdulillah, dan pesanan aku itu udah sampai 100 apa 200 lebih. Wah, seru banget. Keren banget ya, Ca. Jadi kayak dari awal banget ya, Nah ya. Pokoknya dari kamu yang iseng-iseng, terus jadi buat jualan kamu dan bisa ngejualin segitu. Nah nanti bakalan kita munculin juga ya guys mengenai jualan Nay. Nanti akan ada di sini. Bakalan dikasih tahu juga di feeds-nya juga dari Instagram jualan dari Nay sendiri. Betul. BTW menurut aku ya part paling lucu adalah waktu kamu pamerin dari si phone strap itu tiba-tiba jatuh. Oh my God. Lebih nyesek rasa malunya sebenarnya daripada handphonenya ya. Bener banget. Jadi kalau bisa jangan dipamer di awal ya. Kadang-kadang ada kejadian yang nggak diinginkan gitu ya. Oh, dari kamu sendiri kan tadi udah dijelasin nih kayak gimana awal mula kamu bisa interest dan bahkan sampai mutusin buat jualan beats itu kan. Nah untuk sekarang nih kalau misalkan dari kamu sendiri untuk dari belajar bikin ini kamu dari otodidak atau gimana, atau kamu kayak ikut course atau kamu lihat dari YouTube atau Pinterest gitu, mungkin bisa dijelasin Nay. Untuk hal itu aku tuh sebenarnya otodidak. Aku tuh sebenarnya iseng-iseng aja untuk bikin ngerakit. Kalau misalnya di bahasa ngebeats beats itu pasti asing, itu namanya meronce ya kan. Jadi aku iseng-iseng ngeronce aja, kayak menurut aku yang bagus tuh kayak gimana, karena kan awalnya kan aku nggak niat untuk jualan, aku niat untuk kayak aku pakai sendiri. Jadi itu aku kreasiin diri sendiri gitu kan, misalnya aku kreasiin untuk diri aku sendiri. Nah aku tuh belajarnya itu dari platform sosial media kayak Instagram, TikTok, banyak banget, dan Pinterest. Di Pinterest itu kan nggak hanya cuman foto aja ya, dan ada juga video-video tutorialnya kan. Itu ngebantu aku banget sih untuk aku belajar otodidak gitu. Jadi menurut aku sekarang karena udah ada kemajuan teknologi yang sangat besar, itu membantu aku banget untuk memudahkan aku belajar sendiri gitu ya kan. Jadi kan kayak wifi udah ada di rumah ya kan. Jadi kayak kalau bisa aku memanfaatkan fasilitas yang aku dapetin di rumah aku ya kan, untuk aku kembangin gitu. Oke, keren-keren. Jadi dari banyak referensi-referensi yang udah kamu kumpulin, akhirnya kamu bisa mulai punya banyak ide lah gitu lah untuk bikin dari beats kamu ini yang udah kejual ratusan itu ya. Oke, mungkin kalau misalnya dari segi color palette yang dipakai itu, kamu pakainya kayak entah random atau kayak ada inspirasi gitu, entah kayak dari
Toy Story ataupun kayak yang lagi ngetren-ngetren gitu, yang lagi lucu-lucu gitu, ataupun kayak by request atau gimana tuh biasanya customer kamu? Oke, jadi kalau misalnya untuk color palette, aku tuh sebenarnya udah tahu per color paletan itu dari kan yang hype itu di TikTok ya. Jadi kalau misalnya di TikTok itu orang jualan pasti yang kayak ada warnanya tuh nyesuaiin sama album atau enggak aktris dan lain-lain gitu ya kan. Dan aku kayak sebenarnya karena dari awal baik lagi ya kan, aku kan emang kreasinya awalnya kan emang buat diri aku sendiri, jadi kayak suka-suka aku tuh nggak berpatokan sih ke album-album atau artis dan tema-tema kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan aku tuh suka warna pink, jadi tuh hampir dulu tuh beat aku tuh warnanya pink semua, nggak ada variasi warna lain gitu ya kan. Terus semenjak aku jualan itu aku baru deh aku kembangin berbagai warna. Jadi kayak pasti kan kalau misalnya cewek nggak cuma suka pink ya kan, pasti banyak banget suka warna-warna lain. Jadi untuk color palette itu aku tidak berpatokan ke itu. Tapi kalau misalnya untuk custom kan banyak juga ya, pasti orang-orang yang mungkin seleranya berbeda sama selera yang udah aku buat gitu ya kan. Jadi kalau misal custom itu mereka tuh biasanya terinspirasi dari apa yang mereka suka. Kayak misalnya yang lagi hype sekarang kan ada Taylor Swift ya kan. Jadi kalau misalnya apapun yang tentang Taylor Swift tuh kayaknya pengen dibeli semua gitu sama si Swiftie gitu kan. Jadi kayak misalnya album warna misalnya red gitu ya albumnya. Terus kayak pasti gelang-gelangnya, kalung-gelangnya itu kan merah ya kan. Lumayan jadi referensi aku juga kalau misalnya ada yang custom. Karena kan yang custom itu kan kadang-kadang juga bingung ya kan mau tentuin yang kayak gimana. Jadi kayak paling aku kreasiin bareng sama customer aku gitu sih. Widih, keren banget. Jadi kamu brainstorm gitu ya sama customer kamu sesuai dengan dia yang request, ataupun kamu yang modif-modif sendiri. Gila, keren banget ya guys, si Najla ini. Betul-betul. Bikin dong Nay, kayak series-series dari album gitu. Bikin series One Direction nanti aku beli. Album One Oke, siap deh. Kalau misalnya kamu yang request, aku langsung bikin nih Oh besok. my God, so sweet. Oke, Siap. kalau dari kamu selama penjualan aksesoris ini, itu tuh kamu lebih banyak untuk promosiin ke teman-teman kah? Atau kamu promosiin via video TikTok, Reels Instagram, atau kayak gimana? Dan kalaupun udah semuanya, menurut kamu yang paling ngasih impact ke penjualan itu yang mana? Kalau misalnya dari bisnis aku tuh berawal dari mulut ke mulut karena untuk strategi promosi aku itu menurut aku tuh aku masih kurang banget. Jadi kayak aku tuh harus masih banyak belajar. Jadinya tuh kalau misalnya mulut ke mulut, aku emang karena suka ngobrol sama orang, berkomunikasi sama orang, jadi kayak aku have fun aja gitu ya kan. Jadi kalau misalnya aku habis ada bikin gelang atau sesuatu terbit sen ini, aku tuh pasti langsung kayak tawar-tawarin ke teman aku, dan juga kayak terkadang aku juga tawarin ke stranger kayak bener-bener se-random itu ya kan. Terus habis itu oke, kan aku ada mulut ke mulut kan awalnya. Nah habis mulut ke mulut itu aku kan nggak mungkin kayak jualannya cuman hanya dari mulut ke mulut. Pasti aku bakal kalah sama pesaing-pesaing lainnya kalau misalnya aku nggak promosiin ke sosial media. Akhirnya aku kayak iseng-iseng bikin Instagram ya kan untuk jualan aku, dan juga aku suka bikin-bikin konten di TikTok eh, dan di Reels Instagram. Nah gitu sih. Nah kalau misalnya untuk yang ngasih impact besar ke aku tuh sebenarnya dari mulut ke mulut. Kenapa? Karena dari awal kan mungkin aku ngerasa kayak bisnis aku itu kan masih kecil ya kan menurut aku. Dan kalau misalnya dari mulut ke mulut itu lumayan membantu aku banget untuk mengembangin jualan aku. Karena kalau misalnya aku jual ke teman aku dan teman aku tuh suka kan, nah suka pasti kayak mereka tuh ada beberapa yang kayak bantu promosiin juga jualan aku. Nah kalau misalnya promosiin itu kan otomatis kayak teman-teman yang mereka pun bakal lihat jualan aku kan, kayak karena teman aku ini mungkin ngasih honest review, jadi kayak teman-teman mereka, teman-teman dia pun kayak tertarik lah sama jualan aku. Nah gitu terus sih, jadi kayak alurnya kayak gitu, jadi dari teman ke teman lagi, jadi bener-bener yang kayak berentet gitu lah kalau misalnya untuk jualan aku. Nah kalau misalnya promosi di kayak sosmed itu aku sebenarnya ngikutin juga sih. Kalau misalnya kayak
teman-teman aku udah pada suka, otomatis kan pasti bakal kepo kan ngelihat feed Instagram aku kayak gimana. Dan menurut aku jadi kayak daya saing maksudnya kayak daya suka gitu kan bagi mereka. Kalau misalnya ngeliat aduh kayaknya aku ini kurang suka deh kalau misalnya model ini, jadi kayak variasinya kan banyak kan, mereka jadi kayak bisa milih gitu. Kalau misalnya dari sosmed sendiri, menurut aku kayaknya aku masih belum sih, karena mungkin lumayan susah ya ngenaikin konten. Jadi kayak harus belajar sih dan harus lebih sering aktif aja sih untuk ngupload konten. Oke, jadi so far sebenarnya kalau dari yang di media sosial tuh lebih ke untuk katalog aja gitu kali ya. Betul, kalau misalnya di Instagram aku sekarang itu paling katalog-katalog aja. Terus abis itu juga ada pic, terus ada kayak testimoni gitu. Iya bener, apalagi kalau review tuh kadang suka, Kak ini bagus banget, pacar aku suka, terus akhirnya suka, ih mau beli juga. Sumpah iya. Jadi tuh kayak ada beberapa teman aku yang cowok juga, mereka tuh kayak ngasih gift ke ceweknya beli jualan aku, dan aku kayak aku tuh biasanya kayak ngasih paket gitu kan kalau misalnya emang buat gift, dan aku kayak suka kasih freebies gitu karena aku sangat amat menghargai kalau misalnya untuk orang ngasih gift itu kan perjuangannya sangat besar, jadi kayak aku sangat antusias gitu. Terus aku mau nanya nih untuk kamu sendiri nih, Nay. Bisnis kamu ini kayak ini nggak mengisi waktu luang sambil kamu kuliah gitu. Jadi biar ada kesibukan atau kayak betul loncatan kamu aja untuk sekedar untuk coba di dunia bisnis atau gimana nih? Oke, honestly tuh at first itu just for fun aja, kalau misalnya aku tuh suka bikin sesuatu ya kan buat diri aku sendiri gitu-gitu kan. Minat-minat teman aku dan juga orang-orang yang suka beat itu tuh aku jadi semakin apa ya, percaya untuk fokusin bisnis aku. Jadi tuh yang awalnya cuman coba-coba, lama-lama tuh jadi kayak kepikiran untuk kayak ngembangin. Jadi tuh kayak yang tiap minggu biasanya aku cuma mikirin model, aku tuh sekarang udah mikirin yang kayak gimana sih biar bisnis aku tuh ngembang gitu, kayak nggak di situ-situ aja gitu sih. Jadi kamu kayak bener-bener dari apa ya, dari yang awal-awal kamu coba-coba terus lama-lama jadi kayak step by step gitu kali ya. Banget guys, jadi menghasilkan cuan ya menurut aku kayak lumayan banget buat mahasiswa-mahasiswa yang kayak Iya sih benar. Terus juga kalau misalkan kamu udah kayak nabung dari awal gitu, mungkin itu juga bisa ngaruh banget gak sih buat ke depannya. Apalagi kalau kita udah mulai coba-coba bisnis dari sekarang, mungkin bisa nambah bekal kita juga untuk ke depannya gak sih. Jadi kamu bener-bener kayak dari kamu bikin bisnis itu banyak banget hal-hal yang mungkin sekiranya bisa kamu petik dan juga bisa juga jadi harapan kamu ke depannya gitu ya. betul banget. Dan untungnya orang tua aku tuh sangat amat mendukung aku. Jadi kalau misalnya aku lagi kayak ngeronce gitu dan mereka tahu tuh, mereka kadang-kadang suka semangatin aku. Gemes banget, kita butuh support system ya guys dari lingkungan kita. Oke, last question nih buat Nai. Mau dong kasih harapannya untuk Basis People atau bahkan untuk Nice Bracelet sendiri. Oke, boleh banget nih. Jadi kalau misalnya untuk bisnis aku sendiri, aku tuh eh, sangat amat happy karena kalian udah having me di podcast kalian. Aku tuh bersyukur juga. Semoga bisnis aku jadi semakin kenal orang, gak cuma hanya teman-teman deket aku aja atau teman-teman sosmed aku, tetapi juga kayak banyak orang di luar sana yang suka beat. Mungkin aja kita bisa bahas bareng beats per beatsan ini ya kan. Dan kalau misalnya untuk basis people yang ingin mulai usaha kecil kayak aku, pokoknya ingat aja sebuah langkah kecil itu kalau misalnya menuju impian itu memiliki nilai yang sangat besar. Jadi kalau misalnya kalian punya konsistensi, kesabaran, dan juga kayak kreativitas, itu kuncinya sebenarnya. Jadi kalau misalnya menurut aku tuh nggak ada sukses yang instan. Jadi tuh kita harus yang kayak harus trial dan error, ya kan? Kalau misalnya aku tuh biasanya kayak banyak banget barang-barang yang menurut aku gagal. Jadi tapi aku coba terus, dan akhirnya terbentuklah Nes Besarnya sekarang. Dan alhamdulillah banget aku dapet komentar positif-positif juga dari yang customer-customer aku gitu. Menurut aku kayak tantangan itu jadiin tuh peluang untuk kalian tuh tumbuh. Jadi jangan pernah ragu ya untuk bermimpi besar. Oh my God, super Iya. sekali. Oh my God. Iya bener banget sih. Jadi kayak untuk kalian-kalian yang nonton ini, untuk basis people di luar sana, mungkin sekiranya kayak
jangan takut untuk coba challenge baru, karena dari challenge itu mungkin bisa jadi batu loncatan untuk kalian ya, untuk bisa jadi yang pribadi yang lebih baik, ataupun bisa explore lebih banyak hal yang lebih positif juga, yang mungkin tadinya tuh banyak ketakutan tapi ternyata nggak semenakutkan itu guys. Kita dapat quotes menarik dari Nay. Jadikan sebuah tantangan sebagai sebuah peluang. Wih, kita jadikan hashtag. Wih, Ya guys, jadi buat kalian yang masih nggak percaya diri itu nggak apa-apa guys, karena kalau misalnya kalian apa namanya nggak berani untuk mencoba itu kalian nggak bakal tahu. iya bener. Jadi untuk basis people di luar sana mungkin juga bisa dicoba-coba dulu, kayak kalau misalkan tertarik nih bikin beats tapi kayak ragu-ragu, mungkin bisa ngecek workshop di luar sana ya nggak Ca? Bener banget. Stay tune, Nice Bracelet akan buka workshop. Iya, nanti kita bakalan ikut. Amin ya. Ditunggu ya, Aduh, Nay. pokoknya workshopnya gratis ya, soalnya didanain sama podcast ini. Amin. Kita Oke. cari sponsor itu, guys. Oke, mantap. Oke, sebelumnya makasih banget untuk Nice Bracelet yang udah mau diundang ke podcast kita. Yeay, thank you, Nay. Semoga Nice Bracelet semakin mengudara, semakin mengepakkan sayap. Semoga dengan podcast ini dari Nice Bracelet bisa dari Bracelet mungkin kayak pikirannya mungkin bisa nge-achieve banyak customer setelah launching Iya, di betul, podcast betul, kita, dan bisa Amin bikin banget ya. exposure untuk Nice Bracelet makin naik gitu ya. Banyak yang suka ya sama hasil-hasil karya aku. Dan kalau misalnya kalian kayak suka custom dan kayak menurut kalian kurang suka, ini boleh nih promosi lah. Boleh banget. Boleh banget. Kalian bisa banget custom kayak dari Pinterest, itu kayak coba aja cara aku. Thank you banget ya, Nay. Oke, mungkin sekian aja dari gue Aca, Dan gue Caca. Thank you, Basis People. stay tune terus untuk Basis Podcast karena kita akan up lagi di bulan depan setiap tanggal 25 di YouTube BEM UPN Veteran Jakarta. Jam 4 sore ya, guys. Kita udah pindah jam Iya, 4. jam sorry guys. Jangan lupa ditonton ya guys, ini tuh udah podcast paling keren menurut aku. Wajib buat kalian tonton setiap bulannya, oke? Oke, thank you, Nay. See you, Basis People. See you, Basis People.